Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azlina, SPDI, CGP Angkatan 11 Kota Langsa dari instansi SMA Negeri 4 Kota Langsa. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata Modul 33, pengelolaan program positif yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Dr. Andes Marzuki MPD, saya Nur Azlina SPDI CGP Angkatan 11 dan Bapak Mas Rijal SPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus: 1. CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP dapat membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program yang saya ambil pada modul 3.3 yaitu Program Literasi Bahasa Arab atau ProLibra. Tujuan program daripada ProLibra adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan bahasa Arab murid dan mengembangkan pengetahuan bahasa Arab murid dalam bidang literasi. Latar belakang: yang pertama, rendahnya pengetahuan dan keterampilan murid tentang literasi bahasa Arab. Hal ini dilihat dari hasil diskusi guru. Yang kedua, rendahnya nilai ANBK siswa literasi murid yang dapat dilihat pada mutu rapor pendidikan sekolah. Yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi dengan murid diperoleh bahwa murid mengharapkan adanya program yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi. Yang keempat, sekolah memiliki aset berupa guru, dana BOS, ruang kelas, buku, kamus bahasa Arab, dan derak buku yang mendukung terlaksananya program gerakan literasi. Adapun tahapan buat pertanyaan tahapan yang pertama yaitu pertanyaan mengapa perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab. Yang kedua, bagaimana cara untuk dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab. Tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya melatih keterampilan murid dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru mata pelajaran bahasa Arab untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan minat murid tentang literasi bahasa Arab. Yang ketiga, berdiskusi dengan seluruh rekan guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang menanamkan semangat murid untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang literasi bahasa Arab. Kemudian melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan tahapan ide awal. Selanjutnya, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah modal manusia. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, guru mata pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, dewan guru. Dan yang terakhir adalah murid. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawab di sini adalah calon guru penggerak. Dokumentasi tahap B, diskusi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, dokumentasi tahap B yang kedua yaitu diskusi dengan guru mapel bahasa Arab. Diskusi tahap selanjutnya yaitu diskusi dengan seluruh dewan guru. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan. Peristiwa fact, program literasi bahasa Arab adalah suatu kegiatan kokurikuler yang bertujuan melatih keterampilan murid dan mengembangkan pengetahuan murid di bidang literasi bahasa Arab. Adapun program ini dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan murid tentang literasi bahasa Arab yang dapat dilihat dari rendahnya ANBK murid. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru mata pelajaran bahasa Arab, serta diskusi dengan seluruh guru untuk meminta saran atau masukan terkait hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid
untuk melatih keterampilan bahasa Arab dan mengembangkan pengetahuan di bidang literasi bahasa Arab. Selanjutnya, saya juga berdiskusi dengan seluruh murid untuk menguatkan ide penguatan program literasi bahasa Arab. Hal ini saya lakukan untuk menggali informasi terkait minat murid dalam bidang literasi bahasa Arab agar program yang nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hasil dari kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini didapat bahwa seluruh warga sekolah sepakat untuk dilaksanakan program literasi bahasa Arab. Feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan adalah sedikit rasa cemas dalam hati disebabkan oleh rasa kekhawatiran terhadap program literasi bahasa Arab yang saya rencanakan terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi nantinya. Saya merasa senang karena kepala sekolah sangat merespon positif terhadap program yang akan saya laksanakan. Dan program literasi bahasa Arab ini sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan murid dan pengembangan pengetahuan dalam bidang literasi bahasa Arab. Begitu juga dengan rekan guru, mereka sangat antusias menyambut baik pengadaan program literasi bahasa Arab ini. Para murid juga sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait ide awal pengadaan program literasi bahasa Arab ini. Dan program literasi bahasa Arab ini juga diperlombakan pada Lomba HGN, Hari Guru Nasional yang diadakan di sekolah. Yang ikut serta adalah kelas 10, 11, dan 12 SMA. Dan saya sangat merasa senang karena pihak sekolah dan seluruh warga sekolah mendukung penuh terhadap program PGP ini. Pembelajaran finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat, karena dapat saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pengadaan program literasi bahasa Arab ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan agar dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, sehingga berdampak positif bagi murid dan mereka merasakan kepemilikan dari program yang dilaksanakan karena merasakan kegunaan dan manfaatnya. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency. Penerapan ke depan atau future, melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program literasi bahasa Arab ini dapat direalisasikan. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program literasi bahasa Arab ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid dan kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Tahap ambil pelajaran. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaan, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab? Kemudian, apa yang membuat murid merasa nyaman dalam melakukan kegiatan literasi bahasa Arab di kelas? Kemudian, mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab? Yang terakhir, sekolah mana saja yang telah memiliki program terkait pengembangan literasi bahasa Arab? Tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab. Yang kedua, membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang literasi bahasa Arab. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kegiatan dan kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab. Yang terakhir, mencari referensi sekolah lain yang dapat atau yang telah memiliki program literasi bahasa Arab. Melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi dengan seluruh murid tentang hal apa saja yang membuat murid merasa nyaman dalam melakukan kegiatan literasi bahasa Arab. Kemudian melakukan diskusi
Sesi diskusi dengan seluruh murid untuk mengetahui minat mereka dalam bidang literasi bahasa Arab. Sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah modal manusia yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga murid, modal fisik ruang kelas, modal politik kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawab di sini adalah calon guru penggerak. Dokumentasi tahap A, diskusi dengan kepala sekolah. Dokumentasi tahap A, diskusi dengan dewan guru. Dokumentasi tahap A, diskusi dengan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak ibu sudah meluangkan sedikit waktunya di sini dalam program pengembangan program yang berdampak positif pada murid pada tugas DGP ingin membagikan sedikit wawasan dan keterampilan dalam literasi bahasa Arab. Jadi di sini kita sama-sama belajar mengartikan atau menerjemah teks literasi bahasa Arab yang berkaitan dengan cerita kisah nyata anak durhaka amat rampanya. Mendengar? Nah ya, itu cerita nyata. Jadi si amat rampanya ini adalah salah seorang anak durhaka, anak yang sangat miskin, berdua tinggal dengan ibunya di sebuah desa. Kemudian dia itu pergi merantau, sesudah merantau sukses dia menikah dengan seorang wanita yang kaya raya, yang mertuanya kaya raya. Ketika dia pulang ke kampung, dia itu menolak kehadiran ibunya yang sangat miskin dan dia itu malu. Jadi ketika kapalnya itu kembali mau balik lagi ke kampung tempat istrinya, karena dia menolak tadi, tiba-tiba Allah berkehendak lain mengutuk, yaitu menjadi batu dan kapal yang ditumpanginya itu. Jadi terakhir di situ jadi sebuah bukit yang bukannya. Bukit itu sekarang berada di daerah Aceh Besar. Nanti ada nampak di sini gambarnya. Nah, ini bukitnya. Ya, ini bukitnya. Jadi nanti kita di sini sama-sama bertukar pikiran, saling belajar, saling berbagi, supaya kita bisa mengartikan teks ini ke dalam bahasa Arab. Jadi cara mengartikannya bagaimana? Kita artikan dulu satu-satu. Setelah dia kira satu-satu berkata, nanti baru kita artikan. Siap ya? Siap. Untuk hasilnya tidak harus 100%, tapi bagaimana kita berupaya untuk bisa menerjemahkan teks ini. Ya? Siap ya? Sekarang ibu bagikan teksnya. Berarti ini mewakili dari sekolah kita. Ibu ambil sampel literasi kita kelas 1 2 orang, 1B1, 1B2, berarti perwakilan kelas 22 orang. Sampai dengan kelas 3. Ya? Jadi langsung saja nanti di sini kita gunakan medianya itu kamus, tidak menggunakan HP. Ya, ini fasilitasnya, asetnya yang kita gunakan itu kamus. HP-nya boleh kita pinggir dulu. Yang belum dapat siapa? Bagi 2 dia. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Apa namanya? Kamus tadi nak sudah dibagi. Ini kamusnya sudah ada. Nah, untuk mengartikan teks Indonesia ke Arab, berarti kita buka di kamus dulu melalui bahasa Indonesia. Misal di sini hikayat amat rampanya. Apa hikayat bahasa Arabnya? Buka di situ hikayat. Buka dari H, hikayat. Seperti ini.
boleh dibuka. Ini kamusnya jadul, tapi untuk kosakatanya sangat lengkap. Kamus ibu sekolah dulu itu. Jadi bukanya dari hikayat. Ini dia. Hikayat kan? Nah, tulis terus di sini. Hikayatun amat rangpanya. Ini dia tulisannya. Pindahkan terus. Hikayatun amat rangpanya. Sudah coba? Sudah? Nggak ada Pak Kamus. Boleh berkolaborasi dengan kawannya yang belum dapat. Dari H huruf Indonesianya. Hikayat. Sebentar ya, Ibu ambil satu bentuk. Mana? Ya, tulis. Untuk amat rampanya, amat itu kan bahasa apa? Sudah diajarkan kan? Rampanya itu udah tulis di malam itu kita ubah. Ya, langsung tulis. Kemudian menceritakan, bagaimana cara mengartikan menceritakan cerita. Hah? Kenapa? Ya, jadi untuk mengartikan, kalau memang kamusnya tidak lengkap, boleh kita gunakan fasilitas yang lain, ya, menggunakan HP. Tapi terjemahnya per kata jangan semua diketik, tidak boleh semua diketik, per kata saja tidak. Misalnya hikayat apa bahasa Arabnya, kemudian menceritakan tentang apa bahasa Arabnya. Tulis dulu per kata, nanti baru kita rancang dalam bentuk karangan. Sesudah hurufnya misalnya apa yang ditambah, coba diartikan berkata dulu. Berkata tulis di kertas yang ibu bagikan tadi. Hikayatun amat rampanya, menceritakan dia bahasuan. Nah gitu. Jadi kalian carinya berkata. Seorang anak kan laki-laki al-waladu atau ibnu juga bisa. Berkata carinya, ya. Berkata tulis di kertas yang saya bagikan nanti baru kita buat dalam bentuk kalimat. Bisa diterjemah teks. Nanti tulis, udah keluar dia. Iya, nanti baru kita kasih baris. Jadi tulis dulu per kata. Misalnya yang mana ini? Tulis di sini. Nanti kertasnya kalau kurang kita tambah lagi. Menceritakan apa bahasa Arabnya. Nanti pindah kita ini apa namanya? Nanti kita buat dalam bentuk kalimat. Sesudah misalnya masuk huruf gimana barisnya, masuk kata kerja gimana barisnya. Satu orang mencari, satu yang menulis.
Dapat? Tulis dulu satu-satu. Kira-kira ini yang perlu seperti ini. Yang perlu dicari katanya misalnya yang mana? Terhadap misalnya apa bahasa Arabnya. Kemudian membawanya, membawa apa bahasa Arab. Ya susah-susah. Seperti seorang anak, misalnya anak laki-laki kan nggak payah diterjemahkan. Kita tahu kan? Kemudian seperti ragilnya misalnya, kemudian ragil. Cuma ragil kan? Apa yang lagi diartikan? Iya, nanti tinggal kita pindahkan, tulis dulu satu-satu. Nah, nanti udah siap satu alinea, kita rangkai. Per alinea ya, per alinea artikannya. Per alinea. Artikannya per alinea. Sesudah per alinea nanti baru kita susun. Gimana? Tulis dulu misalnya hikayat apa bahasa Arab. Seperti ini kan hikayat nama panjang. Kisah anak durhaka yang dikutuk jadi bukit, dikutuk apa bahasa Arabnya. Nanti setelah jumpa semua baru kita rangkai jadi satu kalimat. Nanti cari lagi adanya yang kedua, habis itu adanya yang ketiga. Satu-satu dia, bisa kita cari semua. Hikayat enggak usah bahasa Arab, satu aja. Kamu yang kira-kira di sini kamu yang enggak paham yang mana? Ini kan hikayat ini misalnya kamu kan nggak tahu bahasa Arabnya apa, tinggal kamu tulis ini hikayatun amat terang panjang. Kisah anak durhaka yang dikutuk jadi bukit. Nah, kisah apa bahasa Arabnya? Anak durhaka apa bahasa Arabnya? Kita jumpa nanti, baru kita buat dalam bahasa Arabnya. Nah, nanti baru dirangkai. Amat apanya bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Nah, nanti lanjut lagi di sini.
sekaligus semua, nanti susah waktu kita ketemu. Ada. Sah. Ya, alati. Kalau isim mausul yang itu penggunaan untuk muzakkar allazi. Kalau perempuan allati. Jamak yang muzakkar allazina. Jamak muannas allati. Ya. Ini apa? Hah? Ya. Asiyun. Asiyun. Yang nanti ini kan sesi pertama. Nah, dia rencana itu nanti 3 kali siswa. Kalau jadwal sebenarnya kan berdua hari. Berdua hari dia jadwalnya, berarti ada 4 hari. Kita ambil siang jam berapa kira-kira? Enggak siang kali. Ini kan di tadi saya kan ditutup. Kita kan perlu juga ruang literasi kelas. Kelas mana yang kita gunakan? Enggak sampai lama ya, paling 1 jam, setengah jam. 1 jam. Kalau jam segini kan ada anak lain, saya kita ambil. Kalau salah, hari apa? Hari ini. Kalian pojok baca ada siap? Ada tikarnya? Mana? Iya, hikayatun masalahnya hikayatun. Hikayatun seperti itu tadi. Catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Peristiwa atau fact, pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat murid maupun sumber media lainnya. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab, serta mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program literasi bahasa Arab. Selain itu, saya juga mengajak diskusi dengan seluruh murid untuk mengetahui minat murid dalam bidang literasi bahasa Arab, serta hal apa saja yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar literasi bahasa Arab. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk memperoleh data yang akurat serta menemukan kekuatan atau aset atau potensi yang dimiliki oleh murid di sekolah kami.
hasil aksi nyata yang diperoleh, saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat siswa dalam melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi bahasa Arab, yaitu dengan menyediakan waktu dan tempat khusus untuk murid melakukan kegiatan literasi bahasa Arab. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata dan tahapan ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan untuk melatih keterampilan murid dalam berbahasa Arab dan mengembangkan pengetahuan murid yang mereka miliki dalam bidang literasi bahasa Arab. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid lebih nyaman dan tertarik dalam mempelajari materi literasi bahasa Arab. Selain itu, seorang pendidik harus selalu dapat melibatkan murid dalam segala aktivitas, begitupun dengan penentuan sebuah program sekolah. Karena murid memiliki suara pilihan dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah agar mereka bisa maju dan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Adapun penerapan ke depan atau future, melalui kegiatan ini semoga program literasi bahasa Arab dapat dilaksanakan dengan konsisten sehingga dapat meningkatkan keterampilan literasi bahasa Arab dan mengembangkan pengetahuan literasi murid. Selanjutnya, sekolah akan menyediakan fasilitas yang dapat menjadikan kelas dan sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan literasi. Adapun kekurangan yang ada pada tahap ini, semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya, yaitu tahap gali mimpi, sehingga program literasi bahasa Arab ini lebih baik lagi dan berdampak positif bagi semua murid. Sekian dari saya tentang pemaparan pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Akhir kata, saya ucapkan, salam guru penggerak. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju ke depan. Wassalamualaikum.